Halo saudara-saudara, hari ini kita mau belajar salah satu saints atau orang suci yang bernama Dominika atau Kiriaki dari Nikomedia. Dia adalah seorang martir perawan yang berasal dari kota Nikomedia. Nah ini adalah ikon atau gambar dari Saint Kiriaki atau Dominika. Dia hidup pada abad keempat ya, pada masa pemerintahan Maximianus. Selama masa pemerintahan musuh Kristus yang bernama Kaisar Diocletianus dan menantunya Maximianus, tinggallah di Anatolia dua jiwa yang saleh dan sudah tua, yang bernama Dorotheus dan Eusebia. Mereka adalah orang Kristen yang taat, kaya, tetapi tidak memiliki anak. Tak henti-hentinya mereka berdoa kepada Allah untuk memperoleh seorang anak. Dan Allah mengabulkan doa mereka dan mendapatkan Dominika yang suci ini. Bayi kecil ini lahir pada hari Minggu sehingga dia diberi nama Dominika, berasal dari bahasa Latin atau dalam bahasa Yunaninya Saint Kyriaki. Sejak masa kanak-kanaknya, Dominika mengabdikan dirinya kepada Allah dengan menahan segala kenakalan dilakukan anak-anak kepadanya. Ketika dia dewasa, cantik baik secara jasmani dan rohani, banyak laki-laki datang untuk melamarnya. Tetapi Dominika menolak semuanya dan dia mengatakan bahwa dia telah bertunangan dengan Kristus Tuhan dan dia tidak menginginkan apapun selain mati sebagai perawan. Salah satu pelamar yang ditolak melaporkan Dominika dan orang tuanya kepada Kaisar Diocletianus bahwa mereka adalah orang Kristen. Kaisar memerintahkan agar orang tua Dominika disiksa dan setelah disiksa mereka dibuang ke kota Melitene di mana mereka mati menanggung banyak penderitaan bagi Kristus. Pada awal aniaya itu, Dorotheus dan Eusebia dipisahkan dari anak mereka dan diserahkan untuk diadili oleh wali negeri Justus, sedangkan Dominika dikirim ke Nikomedia kepada Maximianus Hercules. Dominika dengan teguh menanggung siksaan dalam doa kepada Allah. Tuhan mengerjakan mujizat-mujizat untuk menyingsafkan para penyembah berhala. Berhala-berhala runtuh di kuil-kuil pagan ketika Dominika dibawa ke sana. Dan hewan-hewan liar yang dibawa kepadanya berbaring damai di kakinya. Melihat kejadian ini, banyak kaum pagan atau penyembah berhala yang dipertobatkan kepada Kristus. Saint Dominika menegaskan imannya kepada Kristus di hadapan Maximianus. Dia memerintahkan agar Dominika dibaringkan di tanah dan dicambuk dengan cambuk lembu. Setelah itu Kaisar menyerahkannya kepada para prajurit, pertama-tama Hilarion dan kemudian setelah kematiannya kepada Apollonius. Keduanya menyiksa Dominika atau Kiriaki ini dengan cara yang sangat kejam, dengan berbagai cara yang mungkin, tetapi semuanya sia-sia. Ketika Kiriaki terbaring di sel penjara penuh dengan luka-luka, Kristus Tuhan menampakkan diri kepadanya, menyembuhkannya dan berkata, Dominika, jangan takut disiksa. Kasih karuniaku bersamamu. Dan sungguh, kasih karunia atau rahmat Kristus ini menyelamatkan martir ini, baik dari api maupun dari binatang buas, di mana para hakim penyembah berhala berpikir bahwa Dominika pasti akan menemui ajalnya. Melihat keselamatan Dominika yang ajaib dan begitu banyak siksaan, banyak orang yang tidak percaya akhirnya menjadi percaya kepada kuasa Kristus. Namun mereka semua dipenggal. Kiriaki berkata kepada Apollonius, penyiksanya, dengan cara apapun kamu tidak dapat memalingkan saya dari iman saya. Jika kamu melemparkan saya ke dalam api, saya memiliki teladan 3 orang pemuda, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jika kamu melemparkan saya ke kandang binatang buas, saya punya Daniel sang nabi. Jika engkau melemparkan saya ke laut, saya memiliki Yunus sang nabi. Jika kamu menyerahkan saya pada pedang algojo, saya akan mengingat sang perintis yang terhormat, yaitu Yohanes Pembaptis. Kehidupan bagiku adalah mati demi Kristus. Kemudian Apollonius memerintahkan agar Dominika dipenggal. Dominika berlutut, mengangkat tangannya ke surga, dan berdoa kepada Allah bahwa Allah akan berbelas kasih dan menyelamatkan semua orang yang memperingati dirinya dan memberikan ketenangan bagi jiwanya bersama dengan jiwa orang tuanya.
Setelah menyelesaikan doanya, dia menyerahkan jiwanya kepada Allah sebelum pedang diturunkan di kepalanya. Saint Dominika atau Kyriaki menderita secara terhormat dan diterima dalam sukacita abadi pada tahun 289 di Nikomedia pada abad ketiga. Gereja memperingati Saint Dominika atau Kyriaki setiap tanggal 7 Juli. Dan ini ada ikon yang lain dari Saint Kyriaki. Dan kita lihat bagaimana keteladanan iman Kyriaki seperti martir-martir suci lainnya. Dia mempertahankan imannya sampai akhir hidupnya karena dia tahu bahwa Kristus jauh lebih berharga daripada segala penderitaan ataupun kekayaan ataupun tawaran dari dunia ini. Kristus lebih berharga daripada dunia. Nah, saudara, kita lihat tentang cerita ini lagi, mengalahkan nafsu. Teladan Saint Dominika atau Kyriaki, gadis perawan yang cantik, dan teladan dari Saint Atius, pemuda yang kaya, yang keduanya menyerahkan diri pada siksaan dan kematian demi Kristus Tuhan, membuat kita merenungkan bahwa tidak ada yang sebanding di dalam dunia ini daripada kuasa Kristus yang telah menolong para orang kudus menaklukkan diri mereka sendiri dan segala sesuatu yang lain. Mendapatkan kemenangan atas diri sendiri adalah kemenangan terbesar. Pemenang seperti itu yaitu gereja berjumlah ribuan. Saint Cyprianus mengatakan dalam tulisan tentang keperawanan, menaklukkan kenikmatan daging atau nafsu adalah kenikmatan terbesar. Juga tidak ada kemenangan lebih besar daripada kemenangan atas keinginan seseorang. Dia yang menaklukkan seorang lawan membuktikan dirinya lebih kuat dari orang lain. Tetapi dia yang menaklukkan musuh terbukti dirinya lebih kuat dari dirinya sendiri. Setiap kejahatan lebih mudah ditaklukkan daripada kesenangan nafsu, karena semua kejahatan lainnya menjijikkan, sementara kesenangan nafsu itu menarik. Dia yang membebaskan dirinya dari nafsu, membebaskan dirinya dari rasa takut, karena dari nafsu, rasa takut itu muncul. Dan Saint Kyriaki membuktikan dia tidak takut, karena dia tidak memiliki hawa nafsu akan dunia ini, tetapi dia hanya takut kepada Kristus, Juru Selamatnya. Nah, saudara-saudara, tentang Kristus yang seperti susu, baik rohani dan murni. Kita baca dalam 1 Petrus 2, ayat 2-3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu firman yang murni, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saya ulangi, ayat 1 Petrus 2, ayat 2-3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu firman yang murni, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan saudara-saudara, seperti bayi yang baru lahir, begitulah cara Rasul Petrus memandang orang Kristen itu. Baptisan adalah kelahiran baru, dan manusia menghitung kehidupan baru sejak pembaptisan. Bayi yang baru lahir secara rohani harus diberi makan dengan makanan yang ringan, sama seperti bayi yang baru lahir secara fisik. Makanan apa yang diajarkan Rasul Petrus untuk orang Kristen? Yaitu susu firman yang murni. Anak jasmani diberi makan dengan susu dari ibunya. Dan ini adalah gambaran dari susu firman yang murni, yang dengannya seorang anak rohani perlu diberi makan. Lalu dengan apakah susu yang murni ini yang harus diberikan kepada orang Kristen? Rasul Petrus sendiri menjawab, kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kamu bisa merasakan bahwa Tuhan itu pengasih, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang hidup dan memberi hidup. Perkataan atau firman Kristus adalah susu yang murni. Diberkatilah kita jika kita memelihara jiwa dengan firman Kristus seperti susu murni, karena jiwa kita akan bertumbuh, diberkati, dan kita akan dipersiapkan untuk kerajaan Allah. Mujizat Kristus adalah susu yang murni. Saudara-saudara, diberkatilah jika kita menyuburkan jiwa ini dengan susu firman ini. Karena kita akan serupa dengan malaikat yang menyanyikan puji-pujian mujizat Tuhan siang dan malam. Tubuh dan darah Kristus adalah susu firman yang murni.
Saudara-saudara, diberkatilah kita jika kita memelihara jiwa kita dengan susu rohani ini, karena kita akan menjadi anggota tubuh Kristus yang hidup dan kekal di surga. Kemenangan kebangkitan Kristus atas kematian adalah susu yang rohani dan murni. Saudara-saudara, diberkatilah kita jika kita memelihara jiwa ini dengan susu yang tulus ini. Karena kita akan sementara dalam hidup ini berjalan dengan pemenang sebagai pemenang, dan dalam kehidupan yang akan datang berdiri di sisi kanan Kristus sang pemenang. Seluruh Kristus adalah susu firman yang murni dan rohani. Marilah kita menginginkan susu ini di atas segalanya, agar kita bisa bertumbuh menuju keselamatan. Ini adalah satu-satunya makanan untuk keselamatan. Sedangkan semua yang lain adalah untuk pembusukan dan kuburan. Ya Tuhan Yesus, anak domba Allah, Engkau yang adalah susu yang tulus dan murni, perihalalah kami dengan dirimu sebagaimana Engkau telah memelihara para rasul kudus-Mu, sehingga kami juga dapat bertumbuh dengan cukup menuju keselamatan. Bagimu segala kemuliaan dan hormat serta selalu. Saudara-saudara, Virgin Martir Kyriaki menjadi satu semacam teladan bagi kita, bahwa dia telah meminum susu firman yang murni, karena dia telah meminum tubuh dan darah Kristus. Dia mengorbankan hidupnya seperti Kristus mengorbankan untuk kita. Begitu juga kita mengorbankan jiwa kita, tubuh kita yang murni, kita persembahkan kepada Allah untuk memuliakan Dia dengan seluruh keberadaan hidup kita. Kiranya teladan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan yang dibuktikan dalam sepanjang sejarah gereja oleh karya Roh Kudus melalui para orang kudus atau para martir seperti Saint Dominica dan Kyriaki ini, kita bisa mengingat kembali bahwa satu-satunya jalan kita menuju kepada Kristus adalah dengan mengorbankan hidup, mempersembahkan hidup kita yang murni ini, yang kudus ini kepada Allah dengan pertolongan, dengan pengudusan dari Roh Kudus, sehingga tubuh dan jiwa kita bisa dipersembahkan secara murni, kudus kepada Allah melalui kehidupan kita sehari-hari. Dan gereja melalui Roh Kudus telah memberikan kita contoh-contoh saksi bahwa Roh Kudus bekerja di sepanjang zaman, di sepanjang sejarah gereja. Ada orang-orang yang telah meminum susu firman ini, yang mempersembahkan hidupnya, tubuhnya, jiwanya secara murni kepada Kristus. Yaitu hari ini Saint Kyriaki. Kiranya kehidupan Saint Kyriaki ini dan melalui pertolongan Roh Kudus boleh terus menguduskan hidup kita seperti Saint Kyriaki ini, yang pada akhirnya dia masuk dalam kerajaan yang abadi di surga. Terima kasih saudara-saudara semua. Kiranya renungan ini atau kesaksian hidup dari Saint Kyriaki ini boleh menolong kita, menguduskan hidup kita semakin hari, semakin bertumbuh dan menuju kepada keselamatan. Amin. Thank you. Tuhan berkati kita semua.